الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari yang mulia ini, di waktu yang barokah ini, yaitu antara subuh dan isyraq, tepatnya di hari ke-17 kita bulan suci Ramadan, hari yang mengingatkan umat terhadap sesuatu peristiwa agung di dalam agama Islam, yaitu adalah terjadinya perang Badar. Dan juga 17 Ramadan adalah bertepatan dengan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran secara sekaligus min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhil mahfuz sampai ke langit dunia. Dari karenanya anugerah dari Allah bahwa kita sampai pada saat ini beribadah kepadanya. Karena ketahuilah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan di dalam diri seorang hamba, maka Allah tempatkan si hamba tersebut di dalam ketaatan dan di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, jika seseorang itu diinginkan sebuah kebinasaan dan keburukan dari Allah, maka Allah letakkan dan Allah tempatkan orang tersebut di dalam hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung pembicaraan kita di hari Sabtu yang telah lalu tentang sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala fi ardihi, man hafizahal naja wa man dayya'aha ahlak. Rasul mengatakan bahwasanya wasiat itu adalah diibaratkan bagaikan kesabaran itu, kesabaran itu seandainya digambarkan, kata Nabi Muhammad, maka sungguh as-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala, bahwasanya sifat sabar itu adalah salah satu dari wasiatnya Nabi Muhammad. As-sabru wasiyatun min wasayallah, dikatakan oleh Nabi Muhammad yang namanya kesabaran itu adalah wasiyatun min wasayallahi ta'ala, salah satu wasiat dari wasiatnya Allah. Fi ardihi, yang ada di permukaan bumi ini. Jadi as-sabru wasiyatun min Allah, min wasayallahi ta'ala fi ardihi. Kesabaran itu, kata Nabi Muhammad, adalah salah satu wasiat, pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di permukaan bumi ini. Faman hafizaha, siapa orang yang benar-benar menjaga wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar menjaga, akan tetapi dia melaksanakan segala apa yang dituntut oleh Allah terhadapnya. Faman hafizaha, siapa orang yang menjaga kesabaran tersebut, bukan hanya dijaga, akan tetapi maksudnya dia amalkan kesabaran itu di dalam dirinya. Dia praktekkan kesabaran itu di dalam kehidupannya. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan kesabaran itu terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan perintah, ada sabar di dalam meninggalkan larangan,
ada sabar terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dari bagian sabar tersebut mempunyai sebuah keistimewaan tersendiri. Nah, dari karenanya di sini Nabi Muhammad mengatakan as-sabru, bermula kesabaran itu adalah wasiyatun min wasayallah, salah satu daripada wasiat-wasiat Allah yang ada di permukaan bumi ini. Siapa yang menjaga akan wasiat tersebut, dia jaga, dia pelihara, kemudian dia pun mengamalkan apa yang telah dia dengar, kemudian dia pun di sana menjaga wasiat tersebut, wasiat sabar itu. Ketika datang sebuah ujian, dia sabar, meninggalkan maksiat dia sabar, mengerjakan taat dia pun sabar. Faman hafizaha, siapa orang yang menjaga, mampu menjaga kesabaran tersebut, mampu menjaga wasiat dari Allah yaitu adalah kesabaran, najat, dia akan mendapatkan keberuntungan. Mudahan kita beruntung seberatan. Dia pasti mendapatkan keberuntungan, karena sudah kita sampaikan di pertemuan yang telah lalu perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, i'lamu anna as-sabra minal umur bimanzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah, kata Sayyidina Ali, kesabaran itu kalau diukur dari sebuah kedudukan yang ada di dalam tubuh kita ini, maka kedudukannya itu sama seperti kepala dari jasad seseorang. Wa idza faraga ar-ra'sa fasazal jasad, apabila nih leher telah berpisah dari batang tubuh kita, lambat laun kita punya batang tubuh bakal hancur dan musnah. Ada sabar, sabar. Wa idza faraga ar-ra'sul jasad fasadal jasad, apabila di sana kepala berani meninggalkan kuliah, la anna sabra minal umur bimanzilatir ra'si minal jasad, idza faragal ra'sul jasad fasadal jasad, apabila nih kepala telah berpisah dari jasad seseorang, maka jasad itu akan hancur. Kita melihat di dalam kehidupan kita, orang bisa hidup tanpa telinga, orang bisa hidup tanpa tangan, orang bisa hidup tanpa kaki, bahkan tanpa tangan, tanpa kaki pun bisa hidup. Tapi kalau sudah faragal ra'sul jasad, apabila nih ra's, kepala telah berpisah dari jasad seseorang, maka sungguh jasadnya pun akan hancur. Wa idza faraga sabrul umur, apabila perkara itu telah tidak ada lagi kesabaran di dalamnya, baik itu menjalankan perintah atau meninggalkan larangan atau menghadapi sebuah ujian, fasadatil umur, maka segala apa yang dia hadapi akan menjadi hancur dan musnah. Itu semua kenapa? Karena tidak ada kesabaran. Dari karenanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, as-sabru wasiyatullahi fi ardih, bahwasanya sabar wasiyatun min wasayallah fi ardihi. Sabar adalah salah satu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Siapa benar-benar menjaga wasiat tersebut, yaitu kesabaran, faqad najat, dia akan mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kita diberikan keberuntungan. Tapi sebaliknya, lihat, wa man dhayya'aha, siapa orang yang menyia-nyiakan, siapa orang yang mengabaikan akan kesabaran, halak, dia bakal mendapatkan kebinasaan. Dia bakal mendapatkan sebuah kebinasaan. Wabil khusus kita yang akan menjelang menyambut daripada malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, ada perlu sabar. Nah, hari Sabtu tinggal 1 kali lagi kita. Sabtu yang akan datang selesai. Ramadan akan berlalu, Ramadan akan meninggalkan kita. Harapan kita mudah-mudahan diterima segala amal ibadah kita. Sekarang di 10 terakhir hadiahnya luar biasa. Apa hadiahnya? Itqun minan nar. Hadiahnya pembebasan dari siksa neraka. Hadiahnya adalah bahwasanya orang tersebut bakal mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Oleh karena keistimewaan yang sangat besar di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, maka kita perlu dengan yang namanya kesabaran menghadapi itu semua. Sabar dalam melakukan ketaatan.
Karena kemarin kita jelaskan kesabaran terbagi 3. Sabar melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam menghadapi sebuah ujian. Dari karenanya untuk mendapatkan keistimewaan di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, caranya tidak lain adalah melainkan ketika kita benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah kita, menjadikan Rasulullah sebagai uswah kita, menjadikan Rasulullah sebagai tolak ukur kita bagaimana Nabi Muhammad menjalani di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Adakah beliau menjalani 10 terakhir di bulan suci Ramadan sibuk memikirkan makanan, sibuk memikirkan pakaian, sibuk memikirkan perhiasan dan lain sebagainya? La. Karena mereka adalah orang-orang yang memahami tentang makna lebaran yang sebenarnya. Mereka tidak mempersiapkan akan hal itu, tapi mereka di 10 terakhir mereka berjuang. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau bercerita, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aygadha ahlah. 3 yang dilakukan Nabi Muhammad ketika menjelang 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau kita Masya Allah sudah bisi baju lebaran, baju lebaran sudah ada, sandal lebaran sudah ada, Masya Allah, tarawihnya aja kada tuntung, Masya Allah lebaran. Jam tangannya sudah ada, Masya Allah, udah siap dalam lemari, udah siap semuanya, mukenanya udah datang, Masya Allah. Pesan di sini sebelum perlot, pesan duluan, Masya Allah, datang, Alhamdulillah, udah disetrika, udah dicuci, disetrika, siap pakai, Masya Allah. Tapi orang-orang soleh mereka tidak memikirkan lebaran. Yang mereka pikirkan, akankah mereka berjumpa dengan malam yang mulia di sepanjang bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mereka pikirkan, apakah amal mereka diterima di sisi Allah di sepanjang bulan Ramadan, sehingga mereka menjadi orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan. Karena orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang amalnya diterima di sisi Allah. Dan orang yang sial serta orang yang binasa di bulan Ramadan adalah mereka yang mana di sana mendapatkan sebuah kerugian. Apa yang mereka alami? Mereka tidak mendapatkan keberuntungan dan mereka amalnya ditolak oleh Allah. Itulah mereka orang-orang yang hina. Mereka adalah orang yang binasa. Mereka adalah orang yang sial. Kenapa? Karena tidak diterima amalnya di bulan Ramadan, tidak mendapatkan keampunan di bulan suci Ramadan. Kalau sekelas Ramadan tidak bisa merubah diri pribadi seorang hamba, maka hendaknya hamba tersebut mengintrospeksi ada apa dirinya, ada apa hatinya, dan ada apa, bahkan kenapa dirinya sampai tidak bisa berubah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya Rabb, mudahan kita diterima di sisi Allah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad menjelang 10 terakhir? Malam ini malam 18, besok malam 19, besoknya lagi malam 20. Tidak masuk nantinya setelah 3 hari, melainkan kita sudah berjumpa dengan malam ganjil pertama di 10 terakhir, yaitu malam 21 Ramadan. Ya Rabb, mudahan kita mendapatkan bahagian daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nih dengarkan yang dilakukan beliau. 1, idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah. Mengikat pinggang beliau dengan kuat. Ini semuanya kinayah. Arti kinayah apa? Penggunaan kata-kata, akan tetapi yang dimaksudnya bukan dari kata-kata tersebut. Yang dimaksud dengan syadda mi'zarah, mengencangkan ikat mengencangkan ikat pinggangnya, itu adalah kinayah, sebuah bahasa pinjaman yang dimaksudkan adalah Rasul lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Ada Nabi Muhammad lebih giat lagi beribadah kepada Allah di 10 terakhir. Kita biasakan, kita 10 terakhir, Masya Allah, langgar bahalus, musigit beluas, Masya Allah, mall-mall rame, ada nungkar baju, Masya Allah. Ada kawan guru siang jangan nungkar baju, kenapa? Kalau pindah pacah masal kami.
anak bertiga, bini laki ke pasar cari baju hari raya, bulik tengah hari kehausan beli 5, jalan kuitan kita pacah aja sehari ini barang ada baju, masya Allah. Baju lebaran sudah ada. Nah, terus nanti orang tidak menyempurnakan puasa. Lebaran bukan hanya sekedar memakai pakaian yang indah. Lebaran bukan hanya memakan makanan yang enak. Lebaran bukan hanya sekedar menghiasi kita punya kendaraan. Lebaran bukan hanya di sana sekedar memakan makanan yang nikmat, akan tetapi lebaran yang sebenarnya bagaimana keadaan kita kepada Allah, sehingga Sayyidina Ali mengatakan, setiap hari yang saya tidak maksiat kepada Allah maka itu lebaran bagi saya. Bisa bajuannya lah. Nah, sudah nongkar kalau tuh benar sudah bisa baju hanyar. Ada orang pahami biar kada baju hanyar kenapa ada. Tapi saya hendak mensyukuri nikmat pula. Nah, nongkar baju hanyar, masya Allah. Kalau buting kopiah mang sudahlah. Sudah aja. Bila nongkarnya sebelum puasa, yakin mana sih panjang umur sidin sudah. Sebelum puasa nukar sudah, nurang supaya puasa kada mahaur lagi, ya Allah, supaya puasa tatarusan aja dilanggar aja, ada tahu lagi sudah pokoknya ibadah aja. Ini kada masya Allah, malam ganjil berjalanan ke mall, malam ganjil duduk di pinggir-pinggir jalan, malam ganjil macam-macam. Apalagi tahun ini masya Allah malam ganjilnya kita ada yang bertepatan dengan malam Jumat, yaitu malam 23. Sampai Imam Haddad mengatakan apabila malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil, itu sangat-sangat diharapkan dan sungguh itu adalah peluang besar bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Jumat, malam ganjil. Malam Jumat, malam ganjil. Macam jale. Malam Jumat itu malam 23 malam ganjil. Nah, malam ganjil ada gunakan. Paling kada benar jika jeli bayang isya berjamaah, subuh berjamaah. Dah, isya berjamaah, subuh. Tarawih. Seandainya berarti boleh aja kada tarawih aja. Pikirakan itu sorangan bapol mikirakan. Kopi mana kopi? Orang ngampih teh berbagi sini. 10 terakhir tuh kopi. Kapal api nah harus ini juga. Ini alahan pada pengajian subuh Sabtu kita nih dibandingin subuh Sabtu sedikit aja. Sabtu dulu kena penutupan tuh kejutan tuh. Saking takajutnya ya kededa. Orang nang bersedekah di bulan Ramadan itu dasar mengamalkan ilmu. Ini kita di bulan Ramadan ini dianjurkan bersedekah. Dianjurkan berbari kawan orang. Ada ingken benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam satu syadda mi'zarah. Apa tadi syadda mi'zarah? Mengencangkan ikat pinggang. Dia aja mun bagawi mun tabaluluh salawar dikatakan kalau supaya kadang ngalih lagi ikat pinggang. Wa ahya lailah. Dan Rasul menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Ada 10 terakhir. Wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarga. Bangun, ayo ibadah. Masya Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau punya wadah mangkok yang harusnya mangkok itu wadah gesan makanan. Apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, maka mangkok itu dipakai beliau diisi dengan air. Apabila sudah jam 12 malam,
maka beliau mendatangi kepada setiap anak dan istri beliau, dan beliau percikkan air tersebut ke wajah mereka. Bangun, bangun, bangun. Apa ajar Sayyidina Abu Bakar? Gumu, bangun, sahur. Gumu warka'u, bangun, bangun. Kita bisa anak dibangunkan gini, diambilnya mangkok kucimburakan udah. Gumu warka'u, warka'u, ayo bangun salat kalian walaupun 2 rakaat lidzulmatil gabr. Syuk, dengarkan Sayyidina Abu Bakar. Gumu warka'u, bangunlah kalian, salatlah 2 rakaat demi agar nantinya kalian tidak kegelapan di alam kubur. 2 rakaat bisa menerangi kalian nantinya di dalam kubur. Syuk. Fa inna wara'akum syadidun thaqil, karena sesungguhnya apa yang kalian hadapi itu sangat dahsyat dan sangat berat. Wa alamu annakum satandamuna ala hadhihi al-layali tamurru alaikum wa antum la ta'lamuna biha. Ketahuilah, kata Sayyidina Abu Bakar, kalian bakal menyesali, kalian bakal menyesal atas malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan yang berlalu dari kalian, dan kalian tidak sadar akan itu semua. Jangan menyesal saja, kita belum lagi. Apalagi 10 terakhir, Masya Allah. Mata tuh bilang nama. Mun kada berceramah, bayar hadir wara. Dapat gula seperapat. Nang pelalau tak manakah tadi nah. Ya Allah, mau nyalah. Bangunakan, ayo bangun. Itu, Allah kayak itu. Sekali lagi nah, apa jadi Sayyidina Abu Bakar? Gumu, bangun. Warka'u, salat rakaatain walaupun 2 rakaat lidzulmatil gabr, untuk sebuah pelita terhadap gelapnya kubur. Fa inna wara'akum yaumun syadidun thaqil, karena fase berikutnya yang bakal kalian hadapi itu sangat dahsyat, mengerikan, dan sangat sesuatu yang sangat berat untuk dipikul. Wa alamu, ketahuilah, annakum satandamuna ala hadhihi al-layali tamurru alaikum wa antum la ta'lamuna biha. Kalian akan menyesali malam-malam Ramadan 10 terakhir di bulan Ramadan yang telah berlalu dari kalian, sedangkan kalian tidak sadar akan itu semua. Kita nih kadang-kadang banyak mubazir. Mubazir apa? Membuang-buang waktu, mempergunakannya kepada hal yang sia-sia. Duduk malam-malam Ramadan, jangan sambil baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kada duduk malam bulan Ramadan, bedum, bercatur, Deremi 3 jali. Aduh, ya Pak, main dum pasoleh lo nabah yamin, ya Pak, dalam ruangan situ sambil bergerakan sahur, main kasih jalan sama kaleh. 55 jalan 50, jalan 51, jalan 54. Masya Allah, raminya main dum. Sudah bulan Ramadan main dum dalam langgar pulang. Bagus supaya berberkah ya. Maka nang diulah lapiknya pas sahapan imam pulang. Kopi mana kopi? Nang Syaddal Mi'zar tadi itu ketiga jariah masuk aja juga mempergauli istri, nang wong kenyangan ikat pinggang. Lawan bini, maaf, anu dulu, kita masing-masing aja dulu. Kami aku dulu, untuk beribadah. Mudahan kita dapat barokahnya, insya Allah.
Nah ini caranya bayaminnya tadi 3 tadi. Apa tadi pertama? Yang ada besi pentingnya Bang, apa nih katakan? Maksudnya apa tadi? Bacangkal beribadah kan gitu. Bacangkal beda. Yang kedua membangunkan keluarga. Itu yang ketiga mau keluarga tuh. Yang kedua tuh menghidupkan malam dengan ibadah. Mau keluarga. Sudah ulun bangunakan jadinya kan anak bangun. Yang penting seorang sudah membangunakan. Nya kan anak bangun tuh terserah. Bangun deh, bangun. Udah mau bangun juga sudah. Dan sesungguhnya sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah di malam 10 terakhir bulan Ramadan agar kita mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nah, sampai dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, bagaimana keadaan Nabi Muhammad di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan dalam bait syairnya, fadil ashr kana nabiyul karim idza dakhalat abadan la yanam. 10 terakhir kalau sudah memasuki masanya, apabila sudah datang malam 10 terakhir bulan Ramadan, fadil ashr kana nabiyul karim. 10 terakhir itu kebiasaan Nabi Muhammad, idza dakhalat abadan la yanam. Kalau udah masuk 10 terakhir ada beguringan lagi dah. Ada beguringan malam jadi siang, siang jadi malam. Ibadah. Nawal i'tikafa ila yaumi 'id. Beliau i'tikaf di masjidnya sampai lebaran. Wa aigad nisa'ah alaihi salam. Membangunkan keluarganya, enak bangun, istriku bangun, bismillah bangun, la ilaha illallah. Bangunkan. Wazad ijtihad wa huwa fi mazid. Dan beliau menambahkan kesungguhannya dalam beribadah di sepanjang bulan Ramadan, padahal beliau amalnya sudah banyak. Wasyammar wa ahyal layalil idham. Beliau bergadang dan menghidupkan malam-malam mulia. Beliau bergadang tidak tidur. Mencontohkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu uswah kita. Kalau ingin mendapatkan keistimewaan daripada malam-malam bulan Ramadan, wabil khusus malam Lailatul Qadar, itu di antara caranya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fakhudh lak zawadan lidaril ma'ad, maka berbekallah engkau dengan bekal untuk hari besok nantinya, yaitu setelah kita meninggal dunia. Wa khairuz zawadit tugaya gulam. Bekal yang paling indah adalah ketakwaan. Wa syammir wajid wa fil ashri zid wa qum wasta'id wa shuddal hizam. Bergadanglah engkau, bersungguh-sungguhlah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Wazid, tambahkan lagi kualitas amalmu. Wagum, bangun salat. Wasta'idda washuddal hizam. Hendaklah engkau bersiap-siap mendapatkan keistimewaan itu semua. Washuddal hizam, dan ikatkanlah ikat pinggang yang ada di dalam dirimu. Maksudnya apa? Semakin ibadah semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudahan kita seberatan mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadza Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari tahu ketika lama garuba mautih, lamma garuba mautuhu zada ijtihadahu. Manakala semakin dekat menjelang lamma garuba mautahu, manakala semakin dekat waktu praktek beliau. Lamma garuba mautih, manakala ketika beliau mempraktekkan apa yang beliau dapatkan dari Nabi Muhammad, sehingga ketika semakin dekat ajal beliau, Abu Musa al-Ash'ari zada ijtihaduh, semakin beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang biasanya semakin tua semakin memilih yang ada. Abu Musa al-Ash'ari
ketika semakin bertambah usia beliau, semakin tua, semakin dekat ajal beliau, zada ijtihaduh, semakin bertambah semangat beliau di dalam beribadah. Sampai ada orang yang merasa iba dengan beliau, ya imam, udah pulang ke rumah, dosa 4 di sini, udah tua, miciki batis saja mulai tadi, masya Allah, miciki batis saja mulai tadi sudah, juga Ghazali miciki batis saja udah bulik ini sudah. Apa Jarsidin Hati Ghazali? Nih, Jarsidin al-khal idza ma garabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indaha. Anda tahu kuda kalau sudah dekat, kalau sudah dekat finisnya, orang kalau sudah pacuan kuda, kalau dekat finish maka dia akan mencurahkan seluruh kekuatannya untuk agar kuda tersebut kencang larinya. Kenapa? Karena ini lap terakhir. Kalau paham, mungkin ada paham, ya itu bang sudah ada mengaruan tuha bina. Nah itu mereka di antaranya. Ada lagi Al-Habib Abdullah bin Umar Syafiri. Apabila 10 terakhir bulan Ramadan, Sidin menyuruh anak murid mengambil kitab fikih, dibaca kitab itu sampai habis. Wabil khusus beliau membaca kitab masalah bab zakatul fitr, masalah zakat fitrah. Nah itu tadi. Jadi berapa yang kita ambil pada hari ini? 1, bagaimana cara Nabi Muhammad menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan. 1, semakin semangat ibadahnya. 2, menghidupkan malam dengan ibadah. 3, membangunkan keluarganya, artinya mengajak keluarga untuk ibadah. Dan itu dipraktikkan juga oleh Sayyidina Abu Bakar. Dipraktikkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau memercikkan air ke wajah keluarga beliau ketika sudah berada di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, dan beliau mengatakan bahwasanya gumu, bangun, warka'u rak'atain, salat 2 rakaat, lidzulmatil gabr, untuk gelapnya kubur kalian. Fa inna wara'akum yaumun syadidun thaqil, karena di belakang kalian itu akan datang hari yang sangat berat, hari yang sangat menakutkan. Wa'lamu annakum satandamuna ala hadhil layali, kalian bakal menyesali malam-malam yang kalian lewati di bulan Ramadan di 10 terakhir. Tamurru alaikum wa antum la ta'lamuna biha, dan dia lewat begitu saja, kalian tidak pernah menyadari akan itu semua. Abu Musa al-Asy'ari, kita katakan tadi, semakin dekat ajal beliau, semakin beliau gigih beribadah, sampai ada orang yang iba mengatakan, ya imam Abu Musa al-Asy'ari udah pulang. Kata beliau, lah, saya tidak mau pulang, saya tidak mau berhenti beribadah. Coba kalian pikirkan, kalau sudah kuda, ketika pacuan kuda, ketika berada di balapan terakhir, di lap terakhir, dia akan mencurahkan seluruh tenaganya untuk agar bagaimana caranya kuda tersebut berjalan dengan kencang, lari dengan kencangnya. Begitu juga mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang hakikat dari kehidupan ini. Sehingga Nabi Muhammad fadil ashru kana nabiyul karim, 10 terakhir itu kebiasaan Nabi Muhammad, idza dakhalat abadan la yanam, kalau udah masuk 10 terakhir udah tidak ada tidur. Nawal i'tikaf, niat i'tikaf di masjid sampai lebaran, kada bebulikan. Wa ayyadha nisaa'ah alaihi salam, beliau bangunkan keluarganya. Zada ijtihad wa hu fi mazid, beliau tambahkan semangatnya di dalam beribadah, padahal ibadah beliau udah luar biasa. Wa syammir wa ahyil layalil idham, mereka orang-orang saleh tidak tidur di malam hari, malahan mereka menghidupkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah yang begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan tersebut, mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keafiatan oleh Allah, sehingga kita termasuk orang yang minal aidin al-faizin al-maqbulin fi hadzal syahril karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratin Nabi al-Fatihah.